Terima kasih Tuhan buat kebaikan di dalam kehidupan setiap kami orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh bernafas masih sampai hari ini, itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, semuanya karena Tuhan. Karena kami adalah hanya seorang hamba-hamba yang bodoh Tuhan. Untuk itu ajari setiap kami, untuk kami tahu diri, untuk kami lebih mau mengerti Tuhan, apa yang ada di dalam hatimu. Kami percaya Engkau adalah Roh Kudus yang kuasai alam roh tempat ini dan di Tenggarong sana Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menembusi, yang mampu menerobos setiap pintu-pintu yang masih tertutup atau benteng-benteng Tuhan di dalam diri anak-anak-Mu Tuhan yang menghalangi firman ini masuk ke dalam kehidupan dan sanubari setiap kami Bapa. Allah Roh Kudus, Engkau Allah sungguh Allah yang sanggup menerangkan Tuhan. Lebih dari apa yang hamba-Mu ini katakan. Bapa, pakai orang bodoh ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Dan biarlah firman itu Tuhan seperti pedang bermata dua Tuhan. Dapat menusuk ke depan Tuhan, para anak-anak-Mu yang mendengarkan, dan bagi hamba-Mu juga Tuhan, yang membawakannya. Terima kasih Tuhan, kami butuh pengurapan yang daripada Tuhan, untuk turun pada hamba-Mu sebagai pembicara, dan kepada setiap anak-anak-Mu yang menjadi pendengar. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk jemaat. Oke, shalom. Sekali lagi saya sapa bapak-bapak yang ada di Tenggarong sana. Halo. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Wah, ini nama gerejanya Immanuel ya. Arti Immanuel ini kan Tuhan beserta dengan kita. Ada amin? Amin. Amin ya. Seperti sebuah pujian yang tadi sama-sama kita nyanyikan. Dengan mulut kita, kita mengaku bahwa kita memiliki Tuhan yang besar. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang tidak terbatas. Artinya, kenapa? Alkitab berkata kita orang percaya dikatakan sebagai anak-anak Allah. Atau disebut sebagai anak-anak Allah. Artinya apa? Artinya ketika kita bisa, setiap kita yang percaya sebenarnya, kita itu bisa, kita tuh telah menerima mandat untuk melakukan sebuah perkara-perkara yang besar tentunya. Sama seperti Bapa kita. Nah, namun bisa atau tidaknya, itu tergantung dari setiap kita, anak-anaknya. Kita mau percaya, kita mau tahu, kita mau peduli, terlebih apakah kita mau mendekat kepada pribadi Bapa yang menjadi Tuhan kita. Atau kita mau percaya kepada Dia, kepada Tuhan, kepada Bapa yang sebenarnya itu adalah kota benteng kita, perlindungan kita. Atau kita memilih, Tuhan nggak kelihatan, masa bodoh. Tuhan, ya mana Tuhan, mana Tuhan. Terkadang setiap orang itu meragukan bahwa Tuhan itu ada. Untuk itu maka terkadang kita banyak sekali, kita ini jatuh ke berbagai-bagai pencobaan dan dosa. Jadi tema hari ini, menjadi orang Kristen harus produktif. Menjadi orang Kristen harus produktif. Mari kita sama-sama katakan, menjadi orang Kristen harus produktif. 1, 2, 3. Ya. Menjadi orang Kristen harus produktif. Yes. Nah, apa sih kata produktif itu apa? Produktif kalau saya cari itu. Produktif itu artinya bersifat
atau mampu menghasilkan, itu produktif. Atau produktif itu mendatangkan, memberi hasil, atau memberi manfaat, atau keuntungan. Nah, kenapa kita orang Kristen harus produktif? Kenapa? Karena yang pertama, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus itu adalah Allah yang besar, Allah yang dapat melakukan karya-karya yang dahsyat. Kalau kita baca dari seluruh Alkitab itu, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bahkan di perjanjian baru, karya terbesar Allah ialah turun ke surga dan dia harus mati di atas kayu salib melalui pribadi anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi bagi kita, setiap orang yang percaya, kita sudah beroleh jaminan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin? Amin. Oke. Nah, namun kita orang-orang yang sudah menerima jaminan keselamatan bukan berarti kita hidup bisa seenaknya. Kita bisa berdiam diri. Karena apa? Karena saya katakan hidup kita kan nggak cuma sampai besok atau sampai minggu depan, 1 bulan, 2 bulan, setahun, enggak kan? Kita nggak ngerti kan kehidupan kita sampai kapan, tentunya sampai batas waktu yang Tuhan tentukan di dalam setiap kita. Nah, untuk itu Tuhan mengharapkan setiap anak-anaknya itu menjadi produktif. Nah, produktif untuk apa sih? Produktif minimal produktif itu kalau menurut saya ini untuk diri sendiri lah, minimal untuk diri sendiri, menghasilkan untuk diri sendiri, mendatangkan keuntungan untuk diri sendiri, minimal. Karena kita hidup kan nggak betul. Firman Tuhan bilang bahkan sampai rambut putih Tuhan akan menggendong. Yes, betul. Setuju. Tapi bukan berarti ketika kita mau makan tiba-tiba ada yang ngasih. Enggak kan? Ketika kita mau membeli apapun yang menjadi kebutuhan kita, kan nggak sekonyong-konyong tiba-tiba orang itu ngasih ke kita. Atau Tuhan buka pintu langit dan dia turunkan. Kalau kita minta mobil, Tuhan dari langit turunkan mobil, bagaimana? Ya pasti kita gepeng kan ketimbang mobil itu. Jadi artinya kita sebagai pribadi orang percaya, kita harus produktif minimal untuk diri sendiri. Kita bisa bekerja untuk mencukupi kebutuhan kita atau apapun, usaha namanya. Usaha untuk memberikan keselamatan, untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus pun berusaha kok. Harus turun ke dunia, dia harus hidup 33 tahun ngasih contoh ke kita, anak-anaknya yang percaya. Sampai akhirnya dia disalib, dibangkitkan, dan naik ke surga. Nah, jadi kita pun harus produktif. Minimal kita bisa menghidupi diri sendiri. Yang kedua, kita harus produktif untuk apa? Untuk orang-orang yang kita kasihi. Bisa orang tua kita, bisa keluarga kita, bisa kakak, bisa adik kita, atau siapapun. Karena percayalah. Ya memang duit bukan segala-galanya, uang bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya butuh uang. Betul. Jadi kita harus produktif. Kalau bicara tentang masalah penghasilan, kita harus produktif. Nah, terus kalau bapak-bapak sekarang yang ada di dalam, oke. Karena kebebasan lagi terbatas semua. Bukan berarti bapak-bapak atau saudara-saudara yang ada di dalam sana nggak bisa produktif. Bisa produktif. Produktif untuk apa? Produktif untuk mendatangkan keuntungan bagi kerajaan sorga.
Caranya bagaimana, Pak? Caranya, ya kan semua orang itu berdosa. Semua orang itu punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Karena apa? Karena itu kan dosa turunan. Kalau kita mau lihat ke atas kita, dari orang tua kita, dari kakek kita, atau di atasnya, kita akan kelihatan kok pohon keluarga kita seperti apa. Biasanya jatuh ke dalam dosanya nggak beda jauh kok. Oh, dari generasi sana di atas kita ada 4 orang atau 7 orang itu, dia jatuhnya perjinahan, ya nanti jatuhnya ke kita juga perjinahan. Bisa jadi cinta akan uang, bisa jadi apalagi tuh, ada yang perjudian, banyak hal. Dan apa yang kita lakukan biasanya itu nggak beda jauh sama leluhur kita. Nah, untuk itu apa? Kita harus, kenapa hari ini kita berkumpul, kenapa hari ini ada ibadah. Nah, ini sebuah salah satu sarana untuk kita apa? Untuk kita kembali diingatkan, untuk kembali kita diisi oleh oleh Tuhan, untuk kita dikuatkan kembali dalam melewati hari-hari yang begitu jahat. Itu Alkitab berkata loh, hari-hari itu begitu jahat. Jadi kita ketika ada teman kita yang mungkin belum bisa berdamai dengan diri dia, oh dia masih nggak terima, kenapa saya harus masuk ke dalam penjara, kenapa saya harus dihukum dengan masa hukuman yang sekian lama, sedangkan uh, saya dosa saya nggak seberat itu kok. Ya kita bisa menguatkan saudara-saudara kita. Ketika karena ya saya 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 pernah saksikan ke beberapa penjara, mungkin saya punya adik juga sama aja. Dia terakhir itu narkoba 7 tahun 6 bulan. Itu yang kedua. Yang kedua kali dia masuk penjara, bahkan dia sempat ketangkap lagi, tapi konon katanya bisa lari. Namun adik saya tahun lalu udah dipanggil Tuhan. Nah, jadi artinya eh, penjara itu nggak 100% merubah manusia, nggak 100%. Nah, untuk itu ya saya ada dasar gitu kan. Kenapa saya katakan penjara itu nggak merubah 100%? Karena terbukti di adik saya, dia harus bisa ketangkap 3 kali. Dia harus masuk penjara 2 kali gitu. Bahkan yang kedua itu sampai panjang sekali, 7 tahun 6 bulan. Nah, jadi dari kita sendiri, dan kita harus ada di sebuah komunitas yang baik. Untuk apa? Untuk kita bisa berbuah. Untuk kita bisa saling mengingatkan, untuk kita bisa saling menyiapkan. Karena kehidupan sesungguhnya, kehidupan nyata itu kan bukan yang ada di dalam penjara. Tapi ketika saudara-saudara nanti keluar dari penjara. Jadi semuanya harus dipersiapkan. Mau apa ketika keluar? Mau bisnis apa? Mau kerja apa? Mau bagaimana? Semua harus disiapkan. Jadi jangan sampai ketika keluar dari penjara, akhirnya, wah susah juga. Saya pernah dengar statement adik saya loh. Statement adik saya dengar nih. Cari uang 100.000 di luar itu susah. Mendingan di dalam penjara. Nah, itu. Jadi, kalau paradigmanya nggak berubah, ya saya katakan, ya orang itu nggak akan berubah menjadi baik. Nah, untuk itu ayo. Sebagai anak-anak Tuhan kita bisa produktif. Produktif apa? Mendatangkan keuntungan untuk kerajaan sorga. Ingat, satu jiwa berharga di mata Tuhan. Ketika satu jiwa kita selamatkan, ketika kita bisa mendampingi teman-teman kita, sampai benar-benar dia sadar, artinya apa? Artinya kita telah mendatangkan keuntungan untuk kerajaan sorga. Ada amin? Ya. Produktivitas kita pun semua harus seimbang. Kenapa saya katakan? Kita nggak bisa melulu, kita yang di luar ini, kita nggak bisa melulu bicara, oke lah, kehidupan itu berat, ekonomi itu berat, kita harus bekerja terus sampai lupa waktu. Ya kita juga nggak boleh begitu, karena apa? Karena ada aspek kesehatan yang harus kita jaga.
Ketika kita bekerja kayak kuda, nggak kenal waktu, nggak kenal istirahat, atau kita nggak mikirin berapa banyak asupan atau makanan yang bagus yang masuk ke dalam tubuh kita, sama aja. Saatnya nanti kita akan jatuh sakit dan kita nggak akan bisa produktif lagi ketika kita sakit. Bahkan kalau sakit yang berkepanjangan. Nah, seperti begitu. Nah, sama kita juga nggak bisa. Saya sebagai hamba Tuhan nggak bisa. Saya bicara cuma Tuhan Tuhan aja, kerjanya berdoa aja nggak bisa. Kebetulan saya juga kerja di sekuler, ya saya pun bekerja. Jadi saya lakukan apa yang jadi bagian saya sebagai hamba Tuhan, ya kan. Saya tergabung dalam satu gereja, tergabung dalam satu penggembalaannya, ya itu saya lakukan. Tapi saya sebagai seorang yang bekerja di sekuler, saya pun harus lakukan juga pekerjaan saya. Bukan berarti saya cuma diem di kamar, saya berdoa terus, pekerjaan saya udah beres. Nggak bisa. Nggak bisa. Semua harus seimbang. Semua harus seimbang. Semua harus seimbang. Ya kan? Jadi kita nggak bisa, kita cuma terus kejar yang namanya dunia. Enggak. Bahkan Alkitab bilang, kita nggak, jangan kita mengejar ini kekayaan, karena kekayaan itu bersayap, dia akan pergi ketika kita kejar. Nah itu, jadi semua harus seimbang. Yang satu dilakukan, tapi yang satunya juga jangan ditinggalkan. Ah, seperti begitulah kira-kira. Oke, jadi saya kasih sebuah landasan ayat. Kenapa sih kita tuh harus produktif, atau ditegaskan kenapa orang Kristen itu harus produktif? Orang Kristen harus produktif. Orang Kristen tuh nggak gampang saya katakan, karena tuntutan orang Kristen itu kita harus bisa jadi berkat. Kita harus bisa jadi terang. Kita harus bisa jadi garam. Kita harus bisa jadi dampak dimanapun Tuhan tempatkan saya. Tidak terkecuali bapak-bapak atau saudara-saudara sekalian yang ada di dalam. Kalian semua harus bisa jadi garam, bisa jadi terang, bisa jadi dampak untuk sesama. Amin. Jadi saya berharap setiap kita benar-benar dapat berbuah, dapat produktif. Oke, kita baca di Yohanes 9 ayat 4. Yohanes 9 ayat 4. Apakah sudah ketemu? Apakah ada Alkitab di sana? Oke, kalau gitu. Kalau ada, kita sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Enggak ada. Oke, kalau gitu saya bacakan Yohanes 9 ayat 4. Yaitu, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, oke, jadi ayat ini dikutip dari cerita yang judulnya Orang Buta yang Sejak Lahir, di mana saat itu hari Sabat dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta itu. Karena kita tahu dalam tradisi Yahudi saat itu, ya mungkin sampai saat ini kalau tradisi Yahudi, di mana hari Sabat itu kita benar-benar tidak boleh bekerja. Tidak boleh bekerja hari Sabat. Tapi hari Sabat itu tidak boleh melakukan apa-apa. Jadi kalau zaman dulu orang Yahudi itu, ya hari Sabat dia datang ke sinagoge. Mereka tuh kayak mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Taurat. Nah itu, jadi ketika itu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, dan ada beberapa ahli Taurat itu kan yang melihat dia, dan pastilah ahli Taurat itu mengecam perbuatan Yesus itu. Jadi sebenarnya dalam cerita ini, kalau saya dapat itu, sepertinya Tuhan itu mau kita itu selagi ada kesempatan, sama dong. Ya, Tuhan Yesus menyembuhkan saat itu orang buta,
ketika hari Sabat, kenapa Tuhan Yesus melakukan? Tuhan pasti berpikir, loh, belum tentu hari ini saya ada di tempat ini aja. Bisa jadi dia kan akan menginjil ke tempat lain. Artinya apa? Artinya dia tidak akan bertemu dengan orang itu. Dan kesempatan orang itu untuk disembuhkan, itu kan berarti kan hilang, lewat. Nah, sama, orang itu pun dia bukan yang nggak tahu. Itu hari Sabat, dia terus kejar Yesus. Yesus anak Daud, kasihan aku. Nah, jadi dalam ayat ini, Tuhan mau berkata, selagi ada kesempatan, ayo, selagi ada kesempatan. Sama, kalau di ayat yang tadi kan, Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih ada siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Artinya apa? Produktivitas itu suatu saat itu akan benar-benar terhenti. Yang paling gampang, kalau kita seorang karyawan atau pegawai negeri, umur 55 tahun, kita akan berhenti. Kita akan masuki masa pensiun. Sama. Ketika kita masih sehat, ayo kita lakukan. Siapa tahu besok atau lusa, atau bulan depan atau tahun depan, mungkin kita sakit. Tapi kita sepakat tolak dalam nama Yesus. Nah itu. Jadi, selagi masih sehat, ya selagi kita masih dapat bekerja, ya kita bekerja. Untuk kita memenuhi kebutuhan. Untuk kita bisa menabung untuk hari depan. Nah, selagi kita ada kesempatan nih melayani, melayanilah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan apa. Karena hidup ini begitu singkat. Karena bahkan kita nggak ngerti apa yang akan terjadi. 1 detik ke depan pun kita nggak akan ngerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Besok atau lusa, apalagi kita nggak ngerti apa yang bakal terjadi. Kemarin tanggal 1 saya adakan retreat, bukan retreat, saya adakan kebaktian Padang bersama dengan teman-teman satu komplek di perumahan saya ke daerah Sentul, Jawa Barat itu, dekat-dekat Bogor. Nah, siang itu kami ketawa karena ada game, kami dengar firman, kami nyanyi-nyanyi. Intinya semua orang happy, semua orang senang. Intinya. Tapi ketika kami jalan pulang, 6 mobil itu, kami nggak ngerti. Di mobil terakhir, mobil ke-6 itu ada satu orang, satu bapak-bapak harus masuk ke rumah sakit. Harus masuk ke rumah sakit karena dia sesak nafas. Dan sampai dengan hari ini, dia masih masuk di ICU, ruangan ICU. Ternyata dideteksi adanya infeksi paru-paru. Karena dulunya dia perokok. Infeksi paru-paru, terus dia juga ada, mungkin pola hidup dia juga nggak baik zaman dulu. Dia ada diabetes, yang ternyata diabetesnya itu tinggi dan itu menaun sehingga mengganggu fungsi ginjal dia. Coba bayangkan. Kita nggak ngerti kan. Beberapa jam kita bersama-sama dengan dia, kita main game, lari-larian, ketawa ketiwi, kita sukacita bahagia. Tapi ketika pulang jam 7 malam dia harus masuk ke rumah sakit dan akhirnya dia harus masuk ruangan ICU. Siapa yang tahu? Sama, kita juga nggak ngerti kapan kita pulang, kapan kita dipanggil ke surga. Karena untuk kita meninggal itu kan nggak harus tua, nggak harus sakit juga. Kita nggak ngerti. Dan itu teman saya itu yang kemarin itu umurnya mungkin di bawah saya 5-7 tahun lebih muda dibandingkan saya. Badannya kurus, kurus dalam arti, kalau saya kan gemuk gitu kan, kurus. Ternyata orang kurus pun bisa sakit. Nah, seperti itu. Jadi, ayo. Mumpung dikasih kesempatan, mumpung ada waktunya. Ayo, berbuahlah untuk Tuhan. Siapa yang mau produktif? Coba angkat tangan, saya mau lihat. Saya percaya Tuhan melihat dari surga dan ayo
jalan. Jalanlah bersama Tuhan. Amin. Oke, nah saya mau bagiin beberapa hal eh, agar kita bisa produktif. Bagaimana sih agar produktif? Atau bicara produktif itu kan menghasilkan sama dengan buah. Jadi bagaimana sih supaya kita berbuah? Nah, yang pertama kita harus bisa manajemen waktu dengan bijaksana. Atur waktu dengan bijaksana. Oke, sama-sama katakan atur waktu dengan bijaksana. Oke, atur waktu dengan bijaksana. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Biar saya bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, jadi manajemen dengan atur waktu dengan bijaksana. Kenapa kita harus mengatur waktu dengan bijaksana? Karena satu-satunya yang tidak bisa balik ke dunia ini ialah waktu. Kenapa? Kita cuma bisa mengingat, saya masih ingat masa-masa saya SD, SMP, SMA, saya bisa mengingat. Tapi kan kita tidak bisa balik lagi ke masa itu. Betul? Kalau saya bisa berbalik ke masa lalu, nomor satu yang akan saya lakukan, saya tidak akan pernah megang yang namanya rokok. Karena saya kecanduan rokok itu berpuluh tahun, bahkan saya harus masuk rumah sakit karena rokok. Nah itu, jadi pergunakan waktu dengan bijaksana. Ada waktunya kita bekerja, ya kita harus bekerja. Tapi jangan orang lain bekerja, kita malas-malasan. Nanti orang lain berhasil, kita iri di hati kita. Kan nggak bisa begitu hidup. Kalau kita iri, ya cuma sekedar iri, kita jatuh ke dalam dosa. Tapi ketika kita iri dan kita menindaklanjutin rasa iri itu, akhirnya kita ya berdosa lebih dalam lagi. Bisa jadi kita benar-benar berbuat sebuah kejahatan. Nah, waktunya istirahat, ya kita harus istirahat. Zaman saya waktu itu masih muda, saya banyak sekali untuk begadang-begadang. Sebenarnya kalau kita mau balik berpikir, apa gunanya bergadang? Apa gunanya begadang? Dapat untung juga enggak kan? Ya, waktu itu ketika anak muda kan masih tidak bijaksana. Jadi waktunya bekerja kita, waktunya ya kita istirahat ya istirahat. Nah, terus waktunya kita dengan keluarga, ya waktunya kita dengan keluarga. Karena apa? Kita dikasih kesempatan kita bersama-sama dengan orang tua kita, nikmatin. Karena apa? Karena tidak selamanya mereka itu bersama-sama dengan kita. Seperti saya sekarang orang tua, papi saya terakhir itu meninggal di 2022 karena COVID. Itu. Tapi puji Tuhan, saat dia hidup, ya saya berusaha untuk menjadi anak yang selalu menyenangkan orang tuanya, orang tua. Yaitu jadi ketika papi pulang, oh oke lah. Saya rasa saya udah puas sebagai seorang anak. Walaupun untuk bicara balas budi kita tidak mungkin bisa. Nah itu, bapak-bapak yang punya anak, ya nikmatilah kebersamaan dengan anak, apalagi anaknya masih kecil. Karena ketika mereka udah masuk ke umur 11 tahun, mereka punya paradigma sendiri, cara pandang sendiri, maka mereka akan punya dunia sendiri. Mereka udah susah diatur, makanya anak-anak ABG, anak-anak remaja itu kan ya pemberontak. Karena mereka sudah nggak bisa dikekang sama kita. Ya, kita ada waktu bersama dengan pasangan kita, nikmatin. Janganlah sakitin dia, nikmatin. Karena apa? Karena kita nggak ngerti. Apakah dia hidup lama seperti kita, bersama-sama dengan kita? Ya kita berharap pasangan kita hidup selamanya bersama dengan kita. Tapi terkadang kan
Ada kalanya Tuhan izinkan pasangan kita pulang duluan. Jadi nikmatin yang namanya waktu itu. Manajemen. Semua orang siapa sih? Siapa yang punya waktu lebih dari 24 jam? Saya rasa nggak ada. Semua 24 jam. Nah, tinggal kita mengaturnya sesuai dengan prioritas. Waktu kita beristirahat, waktu kita bekerja, waktu kita bersama dengan keluarga, waktu kita menjalankan hobi kita atau kesenangan kita, sampai balik lagi. Waktu kita untuk istirahat lagi. Ayo, manajemen waktu kita. Jadi kalau waktu istirahat kita pakai untuk begadang ya kalau suatu saat kita sakit-sakitan, yaitu ya jangan salahin. Ya kan? Kalau waktunya orang bekerja di usia muda, kita nggak mau bekerja, ya jangan salahin orang. Kalau saat tua nanti kita miskin, nggak bisa. Manajemen waktu itu penting. Dan kelolalah semuanya dengan bijaksana. Karena waktu itu nggak akan pernah pulang. Nggak akan pernah berbalik. Uang yang hilang, harta yang hilang itu bisa balik lagi. Bisa kita cari. Tapi waktu nggak bisa. Karena saya umur 49 tahun nggak bisa berbalik ke umur 20 tahun lagi. Sama halnya dengan bapak-bapak atau saudara-saudara sekalian. Oke, yang kedua. Jadi kalau yang pertama tadi kita atur waktu dengan bijaksana. Yang kedua, nah kita harus melekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Apa sih melekat? Melekat itu nempel. Melekat itu tidak ada jarak. Tidak ada jarak. Karena kalau kita nggak nempel sama Tuhan, kita bisa berbuah, tapi buahnya mungkin asam, pahit, bahkan buahnya itu racun. Kalau kita nggak nempel sama Tuhan. Yohanes 15 ayat 4. Silakan nanti baca di kamar saudara-saudara, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Tapi di sini saya akan bacakan ayat 4 saja. Di mana judul perikopnya pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, jadi dari judul perikop pokok anggur yang benar, kita sama-sama tahu, ya kan, di mana kita diibaratkan sebagai ranting-ranting dan Tuhan Yesus itu adalah pokok anggurnya. Nah, kalau rantingnya, kalau kita lihat ranting pohon nggak nempel sama induknya, nggak nempel sama pokoknya, maka ranting itu akan mati. Nah, jadi Alkitab katakan juga, kalau kita nggak melekat, kalau kita nggak nempel sama Tuhan, kita nggak akan mati, nggak akan hidup, apalagi berbuah, nggak akan. Bahkan kalau kita terusin pembacaan, ranting yang tidak berbuah itu akan dipotong dan dicampakkan ke dalam api. Ranting yang tidak berbuah. Nah, di mana tadi saya katakan di depan itu kan, kita anak-anak Tuhan itu kita harus jadi dampak, kita harus jadi berkat, kita harus jadi garam bagi sesama kita atau lingkungan kita. Artinya apa? Artinya kita dikatakan kita baik harus dikecap dengan orang di sekitar kita. Ada amin? Oh Bapak A, oh dia sih orangnya baik. Seringkali kan ketika kita mungkin ke pemakaman seseorang gitu, saudara atau siapapun, kita pernah mendengar dong, sayangnya dia orang baik, kok cepat banget dipanggil Tuhan. Wah, nah itu. Jadi artinya apa? Artinya buahnya itu, kebaikan dia itu dikecap sama orang-orang di sekitar dia. Nah, untuk itu supaya kita berbuah, dan orang dunia berkata kan buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya perilaku anak itu nggak jauh dari bapaknya. Jadi kalau kita menempel sama pokok anggur yang benar, buah kita pasti akan manis. Karena apa?
Karena pokok anggur itu pribadi Yesus. Jadi nggak ada pilihan untuk kita. Kita harus nempel. Ketika kita nempel sama Tuhan, udah pasti Tuhan itu kasih kita tuh hikmat untuk kita melakukan sesuatu. Mungkin ketika saudara-saudara atau bapak-bapak sekalian bingung. Oh, nanti ketika saya keluar saya harus ngapain? Tapi percayalah, ketika mulai hari ini bapak-bapak atau saudara-saudara sekalian mulai melekat dengan Tuhan, percaya. Saya sangat percaya Tuhan itu akan berikan hikmat kepada setiap kita, apapun. Karena dia Bapa. Dia adalah pribadi Bapa. Sama seperti kita. Kalau kita jadi Bapa, tentunya kita akan menyenangkan anak kita. Kita akan memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Amin. Tapi sesuai dengan kemampuan kita. Itulah Bapa. Terlebih Tuhan kita. Dia adalah Bapa di atas segala Bapa. Dia adalah pencipta semesta ini. Bahkan dia yang kendalikan semesta ini. Jadi ketika kita melekat dengan Bapa, dengan Dia, dengan Tuhan, saya percaya Dia yang akan membela kita. Nah, jadi ketika kita melekat dengan Bapa, apa yang kita lakukan, percayalah, tidak akan ada kesia-siaan. Jadi jangan sampai kita tuh terlalu banyak kegiatan juga yang akhirnya ujung-ujungnya pada kesia-siaan. Yaitu jadi melekatlah kepada Bapa. Caranya melekat gimana? Ya nomor satu, yang pasti firman Tuhan. Sukai firman Tuhan. Nomor dua, ya bangun persekutuan dengan sesama. Itu melekat. Ayo saling mengingatkan, saling mendoakan. Karena itu adalah kekuatan kita. Karena dikatakan tadi kan dunia itu jahat. Oke, nah nomor tiga. Saya percaya setiap kita dilahirkan itu dengan sebuah kemampuan. Apapun itu. Kalau kemampuan itu dikatakan sebagai talenta, tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki talenta. Tidak. Amin. Minimal satu. Minimal satu Tuhan kasih kita talenta. Silakan baca nanti di Matius 25 ayat 14 sampai 30 karena ini ayat yang panjang tapi dengan judul perumpamaan tentang talenta. Nah, tapi saya akan bacakan di Matius 25 ayat 15. Matius 25 ayat 15 sampai ayat 15, ayat 26 dan ayat 30 saya akan bacakan. Ayat 15, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Di ayat 26, maka tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ayat ke-30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan, yang paling gelap, di sanalah akan terdapat kertak ratapan dan kertak gigi. Nah, jadi setiap kita itu diberikan minimal 1 talenta. Sebenarnya dengan satu talenta aja, itu saya percaya itu sudah cukup untuk kehidupan kita. Sudah cukup, paling gampang. Saya kasih contoh diri saya. Mungkin talenta saya itu berbicara. Jadi yang saya lakukan apa? Saya berteman dengan banyak orang. Kebetulan pekerjaan saya salesman. Jadi untuk saya itu, saya harus memanfaatkan ya apa yang Tuhan beri, yaitu apa? Berbicara. Ya udah. Jadi saya ngomong dan kerja saya berteman aja.
Dan itu terbukti kok, terbukti. Sampai dengan hari ini, Tuhan pelihara kehidupan saya. Jadi saya nggak ngerti talenta apa yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara atau bapak-bapak di sana. Asalkan diasah, asalkan dimaksimalkan, saya percaya itu cukup kok. Cukup untuk memenuhi kebutuhan kita seumur hidup kita. Ada amin? Nah, terkadang rasa tidak cukup itu apa? Itu karena keinginan kita. Itu karena kedagingan kita. Orang digaji 1 juta cukup nggak? Saya rasa cukup. Karena kalau kita mau lihat ke bawah, orang yang punya penghasilan 300.000, itu masih banyak. Tapi ketika Tuhan kasih, dia naik jadi 3 juta penghasilan, 5 juta, 10 juta, 30 juta. Itu cukup apa enggak? Itu lebih dari cukup. Tapi jangan salah, kebanyakan orang juga akan berkata kurang. Karena apa? Karena orang selalu memanjakan atau memberi makan keinginan daging dia. Jadi masalah penghasilan sebenarnya besar atau kecil, itu saya rasa kalau kita bisa ngatur dengan bijak, itu semua cukup. Sebenarnya yang kurang itu dari hati kita. 1 motor kurang, jadi mau 2, 3 motor. 1 istri kurang, mau 2 istri, mau 3 istri. Penghasilan 1 juta kurang, mau 3 juta, 5 juta. Tapi jalannya yang salah. Nggak mau mengembangkan talenta yang Tuhan kasih. Terus terlalu banyak orang itu membatasi diri dengan rasa tidak mampu. Terlalu banyak. Kamu bisa nggak mengerjakan ini? Waduh, nggak bisa. Itu bukan bidang saya. Terlalu banyak. Loh, tadi kan kita sama-sama nyanyi. Aku punya Tuhan yang besar. Dia sanggup kok. Sanggup. Sanggup. Saya salesman. Saya cuma punya satu prinsip. Bagaimana caranya saya harus jual barang. Nggak peduli barang apa. Saya pernah bekerja di perusahaan furniture. Saya pernah bekerja di perusahaan farmasi, dagangnya obat. Sekarang saya bekerja di alat-alat teknik, bahkan kimia. Dan semuanya berbeda. Semuanya berbeda. Saya cuma tanamkan di diri saya, di kepala saya. Yang penting jual. Yang penting jual. Yang penting jual. Itu aja. Dan terbukti jual. Bisa jual kok. Jadi mau jualan furnitur, itu saya nggak harus jadi tukang kayu dulu. Mau jualan obat, saya nggak harus jadi dokter dulu atau sarjana farmasi dulu. Mau jadi penjual alat-alat teknik, saya nggak harus jadi orang teknik dulu. Teknik mesin atau yang lain. Enggak. Yang penting satu kok. Kita mau apa enggak? Amin. Saya percaya, saya percaya. Kalau di hatinya sudah merasa cukup, di sininya pasti dingin. Kalau di hatinya selalu panas, ngelihat orang punya mobil baru, punya ini baru, kita panas, ngelihat, ini keren amat nih. Terkadang kita itu yang mendominasi kehidupan kita tuh apa? Keinginan kita aja. Dan saya katakan itu yang menyiksa kehidupan manusia. Karena terlalu banyak keinginan. Tanpa mau mengasah yang namanya kemampuan atau talenta itu. Yang keempat, seperti yang ayat landasan tadi, karena ada siang, mumpung masih siang, nanti akan ada malam di mana tidak akan ada orang yang bisa bekerja, yaitu selagi masih ada waktu. Kenapa sih orang Kristen harus produktif? Ya selagi masih ada waktu, selagi kita kuat. Nggak mungkin kan, Bapak tukang beca selamanya bisa jadi tukang beca, nggak mungkin. Umur 50 tahun dia nggak akan kuat dia goes beca. Petani
pasti dia nggak akan selamanya dia nyangkul. Karena apa? Karena tenaganya nggak kuat. Sama di bidang apapun. Semua ada batasnya. Jadi selagi ada kesempatan, ayo produktif. Ayo produktif. Saya bacakan di Mazmur 103 ayat 15 sampai 18. 103 ayat 15 sampai 18. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Ayat 16, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Ayat ke-18, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Jadi Mazmur berkata, hidup kita kayak bunga. Ketika angin lewat, selesai udah. Bahkan orang-orang di sekitarnya nggak akan tahu lagi, oh di mana letaknya. Tuh, sama kan? Ketika kita datang yang namanya pemakaman nih. Seperti yang saya katakan tadi, wah dia orang baik, orang baik, orang baik. Saya katakan, hari pertama orang itu meninggal atau dimakamin, semua orang akan berbicara tentang dia. Coba 3 bulan lagi. Nggak ada. Nggak ada. Bahkan keluarga kita pun sudah tidak membicarakannya lagi. Sudah tidak. Sudah tidak. Betul? Ya kan kita kan nggak mungkin. Kayak saya nggak mungkin bertahun-tahun bicara tentang papi saya aja kebaikan. Nggak mungkin lah. Ya kita mau ngomong ya sudah. Cukup dikenang aja di kepala saya. Sama. Jadi kesempatan itu ada waktunya, ada batasnya. Kalau kita tidak gunakan kesempatan itu, ya akan lewat semua. Amin. Jadi ingat, kekuatan orang umur 20, 30, 40, 50, 60 itu beda-beda pasti. Jadi selagi ada kesempatan, ayo kita produktif. Untuk kita bisa produktif, kita harus ingat, kita harus jaga tubuh kita juga. Dengan makan makanan yang baik, Nggak harus mahal kok. Sayur-sayuran murah. Ya kan, pola istirahat kita, pola pikir kita, olahraga kita. Karena ketika kita melihat hidup adalah sebuah kesempatan, saya percaya kok. Saya percaya setiap kita pasti akan mau produktif. Oke, saya tutup dengan satu ayat di Mazmur 90 ayat 10. Mazmur 90 ayat 10, saya bacakan. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, ini Alkitab sendiri udah berbicara. Mazmur Daud ini, Raja Daud ini udah ngomong, hidup itu ya 80 tahun, 70 tahun. Jika kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya ialah kesukaran dan penderitaan. Ya, kita lihat orang yang umur 80 tahun, oh kemarin saya baru ke tempat mertua saya, karena mertua saya umur 81 tahun dan jatuh. Jalan keluar rumah menuju pagar aja ambil paket, jatuh. Padahal tinggi besar orangnya, jatuh. Jadi artinya apa? Artinya kekuatan orang udah ada batasnya. Bahkan ya ini kan 80 tahun sisanya apa? Penderitaan. Yes, penderitaan, betul. Mertua saya kuping telinganya udah mulai jauh, ya kan? Ya, saya sakit-sakitan, banyak keluhan. Ya itulah hidup. Jadi, nah, jadi selagi Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk sehat, selagi Tuhan masih kasih ke kita
Mari, sama-sama. Saya katakan bukan cuma Bapak-bapak, sama. Saya pun lagi menyemangati diri saya yang hampir 50 ini. Ayo, ayo, ayo. Karena apa? Karena kan semakin bergulirnya waktu, hari itu artinya apa? Masa pensiun itu kan akan semakin dekat, semakin dekat. Ada amin. Jadi hari ini saya bagikan kenapa kita harus benar-benar produktif. Setidaknya untuk diri sendiri, untuk orang-orang yang kita kasih atau keluarga kita, terlebih khususnya kita harus produktif, harus berbuah untuk mendatangkan keuntungan bagi kerajaan sorga. Dan di mana langkah untuk kita produktif atau berbuah itu kita harus atur waktu kita dengan bijaksana, melekat pada Tuhan, berusaha memaksimalkan talenta, dan selagi ada kesempatan kita harus produktif. Oke, kalau gitu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman yang telah disampaikan Tuhan melalui hamba-Mu ini. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, namun firman itu tidak pernah berhenti Tuhan. Firman itu akan terus bekerja Tuhan. Terus mendobrak Tuhan. Terus melepaskan Tuhan. Semua yang terikat Bapak, sampai kami percaya Tuhan, setiap orang yang mendengar firman hari ini, mereka semua akan benar-benar menjadi produktif dan dapat menghasilkan buah yang manis, buah yang dapat dikecap Tuhan oleh sesamanya Tuhan Yesus. Agar benar-benar Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami semua dapat menjadi garam, menjadi terang, menjadi dampak, menjadi rasa Tuhan. Di mana Tuhan tempatkan setiap kami. Terima kasih Bapak. Demi nama Yesus kami meteraikan Tuhan firman ini benar-benar digenapi dan jadi daging dalam kehidupan setiap kami. Mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih.